Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bagaimana gejolak yang dikobarkan oleh tentara salib dalam peristiwa Perang Salib II mampu dihancur leburkan oleh kaum muslimin. Tekad membara, serta keinginan dalam meninggikan kalimat tauhid memberikan kemenangan telak atas lawan-lawannya. Tentunya semua itu atas pertolongan Allah. Namun, perseteruan masih membekas di antara pemimpin-pemimpin muslim. Sementara kekuatan musuh belumlah lumpuh total. Di saat yang kritis ini, berkat perjuangan dan doa dari hamba-hamba yang beriman, Allah pun menyatukan kekuatan yang tercerai-berai lewat seorang hambanya yang beriman, seorang yang merubah sejarah dunia. Ya, beliaulah Nuruddin Zangki rahimahullah. Nuruddin berhasil menyatukan kaum muslimin seperti Damaskus yang dulu berada dalam genggaman Romawi dan menyatukan negeri Syam di dalamnya, hingga sedikit lagi beliau mampu membebaskan Mesir dari tangan Fatimiyah yang selama ini menjadi ranjau dalam pembebasan Al-Aqsa. Sebuah keistimewaan bagi kaum muslimin, bahkan seluruh manusia di belahan dunia, jika mereka memiliki seorang pemimpin yang adil. Selain dikenal dengan sifat yang sangat pemberani dan pendiam, beliau rahimahullah juga dikenal dengan keadilannya. Saat memimpin Damaskus, beliau langsung merubah beberapa sistem dalam pemerintahannya. Beliau rahimahullah menghapus pajak-pajak yang selama ini mencekik rakyat, penyaluran amal sosial, baik kepada orang tua, fakir miskin, janda-janda, dan anak yatim. Beliau juga mewakafkan hartanya untuk merenovasi Masjid Jamia yang kala itu rusak, memberikan jaminan biaya hidup bagi para pengajar ilmu baik di Syam dan Haramain. Tidak hanya itu, beliau juga mendirikan rumah sakit yang kala itu tidak ada tandingannya. Syarat untuk masuk rumah sakit ini ialah harus orang fakir dan miskin. Namun jika ada orang kaya yang kesulitan dalam mencari obat-obatan, maka diperbolehkan memasuki rumah sakit ini. Nuruddin Zangki juga mendirikan gedung pengadilan dan benar-benar keadilan ditegakkan. Hal ini menjadikan rakyat merasa senang akan keadilannya. Justru yang takut adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Ibnu Atsir rahimahullah mengatakan, Nuruddin adalah orang pertama yang mendirikan gedung peradilan. Ia duduk di gedung itu 2 kali dalam sepekan. Ada yang mengatakan 4 atau 5 kali. Di dalam gedung ini hadir pula para qadhi dan fuqaha dari berbagai mazhab. Pada hari itu, tidak ada seorang pun penjaga atau lainnya yang mengawal raja. Semua orang bisa berhubungan dengannya, orang kuat maupun lemah. Nuruddin berbicara pada rakyat dan bercakap-cakap, meminta penjelasan mereka. Dengan demikian, ia bisa mengetahui kezaliman, menegakkan keadilan di antara yang teraniaya dan orang zalim. Sudah diketahui dalam sejarah bahwa Damaskus adalah pusat kekuatan dalam mempertahankan atau membentuk sebuah kekuatan untuk memperluas sebuah wilayah. Hal ini membuat pasukan salib harus berpikir keras demi merebut kembali basis-basis pertahanan yang saat ini dalam genggaman kaum muslimin. Pandangan mereka pun tertuju ke Mesir yang kala itu mulai melemah akibat pergolakan internal di dalam pemerintahan Fatimiyah. Melihat situasi menguntungkan ini, Raja Yerusalem Baldwin III berhasil menguasai kota penting yaitu Asqalan dan terus merambat hingga ke Mesir. Dari sinilah Wazir Fatimiyah meminta bantuan kepada Nuruddin untuk mengusir pasukan salib. Antara Nuruddin dan Baldwin III mempunyai sebuah perjanjian damai. Namun perjanjian damai yang telah disepakati pun coba dilanggar oleh mereka. Tepatnya pada tahun 1157, di mana pasukan pemimpin Baldwin III dari Yerusalem menyerang para pengembala ternak dari negeri Syam di wilayah Banias. Ia pun menyita barang-barang dan ternak. Kabar ini pun sampai di telinga sang Sultan Nuruddin. Dengan cepat,
Sultan mengumpulkan pasukan dan segera mengepung pasukan Balwin III di Benteng Banias yang terletak di kaki Gunung Hermon. Sementara itu, Balwin III menyiapkan pasukan besar demi melindungi Benteng Banias dari penggabungan kaum muslimin. Pasukan salib berbaris melindungi benteng tersebut, sementara kekuatan lainnya yang dipimpin langsung oleh Balwin III berkemah di dekat Danau Hule, hulu lembah Sungai Jordan. Tanpa sadar, ternyata mereka sudah dikepung oleh pasukan muslimin. Hal ini membuat pasukan Balwin III kalah telak. Kecerobohan Raja Yerusalem itu membuat mereka diluluh lantakkan oleh pasukan Nuruddin hingga banyak di antara mereka menjadi korban. Sebagian lainnya melarikan diri bersama raja mereka. Kemenangan Sultan Nuruddin membawa dampak besar terhadap kekuatan salib berikutnya. Sementara setelah pertempuran ini, Sultan mengalami sakit dan memberi kesempatan bagi kaum salib untuk memukul mundur pasukan muslimin. Kekuatan besar pun terhimpun di bawah pimpinan Balwin III. Dari kesempatan ini diperoleh kemenangan oleh pasukan salib pada tahun 1158. Tidak hanya itu, pada tahun 1160 pasukan Reynald dan Frank mengepung utara Syria, namun mereka menemui kegagalan. Reynald ditangkap dan dikurung oleh Sultan Nuruddin. Pada tahun 1162 Masehi, seorang wazir dari dinasti Fatimiyah meminta bantuan kepada Sultan Nuruddin karena posisinya baru saja digulingkan oleh Dirham. Tidak hanya itu, ia pun menjanjikan keperpihakannya kepada Sultan jika ia berhasil menggulingkan rivalnya. Perlu diketahui, di akhir pemerintahan Bani Fatimiyah, khalifah mereka hanya sebagai boneka. Segala urusan pemerintahan dipegang oleh wazir. Oleh karena itu, Sawar tidak ingin posisinya digantikan. Di sisi lain, ia tahu bahwa tentara salib mulai menyusun kekuatan untuk mendobrak dan menguasai Mesir. Sultan pun mengirimkan jenderalnya yang dikenal sangat pemberani yang bernama Asaduddin Syirkuh rahimahullah. Hingga akhirnya Sawar pun menduduki posisinya kembali, namun ia tidak menepati janjinya dan mencoba mengusir pasukan muslimin. Di sisi lain, Sultan Nuruddin Zangki menuju Libanon. Namun Allah memberi cobaan dengan bersatunya kekuatan besar Romawi di bawah pimpinan Amarid. Sultan Nuruddin dikepung oleh kekuatan besar itu di Al-Buqayyah. Namun Allah yang Maha Perkasa menyelamatkannya. Belum mendapat bantuan dari saudaranya di Mosul dan pasukan dari Ortokid Zazirah. Kemenangan pasukan salib ini membuat Amalrik merasa aman dan mulai bergerak ke Mesir. Di sisi lain, Sultan Nuruddin bersama saudaranya menyiapkan pasukan dan bergerak ke benteng Harim dan langsung mengepung benteng tersebut. Pada saat itu, penguasa Harim Reginat San Valeri meminta bantuan kepada penguasa-penguasa salib lainnya. Ia meminta bantuan kepada Raymond III dari Tripoli, Bohemond III dari Antioquia, dan Joscelin III dari Edessa. Dan mereka pun tiba dan siap membantu. Mereka bergabung dengan Konstantinos Kalamos, gubernur Bizantium untuk Kilikia, Hugh dari Luksinan, dan Geoffrey Martil. Ditambah lagi saudara laki-laki William VI dari Angiolini, hingga terhimpunlah kekuatan besar yang siap meremukkan kekuatan lawannya. Dan ingatlah baik-baik tentang sebuah pertempuran yang mengubah sejarah dunia antara pasukan muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan berhadapan dengan gabungan pasukan salib yang berjumlah 30.000 pasukan. Pertempuran besar ini terjadi pada Agustus 1164 Masehi hingga pertempuran pun dimulai. فداك العباد وجند شداد حماة أبات لخير الورى أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى. Sultan Nuruddin sebagai panglima besar menyiapkan pasukan tangguh untuk menahan bendungan kekuatan besar pasukan salib. Sementara sayap kanan dan kiri disiagakan dan akan bergerak sampai ada isyarat khusus. Melihat kecilnya pasukan muslimin, pasukan salib melanggar disiplin militer. Dengan semangat berapi-api, mereka maju menghantam pasukan muslimin hingga terdesak. Kemenangan mereka di Al-Buqayyah menjadikan mereka bertekad untuk menang. Mereka terus mengejar pasukan muslimin hingga terjepit di sebuah rawa-rawa.
ولا طاب عيش بقذف الكرام. Bak harapan kemenangan di depan mata, ternyata mereka masuk dalam perangkap pasukan Sultan Nuruddin. Dengan segera, pasukan Nuruddin menimpakan kekalahan telak bagi mereka. Tak hayal, kecerobohan mereka menjadi bencana tersendiri. Mengamuknya pasukan muslimin menjadikan lebih dari 10.000 tentara salib binasa. Sementara 5 dari 6 penguasa pasukan salib menjadi tawanan sultan. Amalrik yang kala itu sedang menganeksasi Mesir mendapat kabar buruk ini dan memaksa mereka untuk mundur karena ia takut jika sultan bergerak lebih jauh. Di sisi lain, kabar kemenangan Sultan Nuruddin menjadi ancaman bagi sang pengkhianat Sawar di Mesir. Perjuangan kaum muslimin demi menghapus daulah Syiah Fatimiyah yang selama ini menjadi ranjau menjadi semakin dekat. Sawar, wazir Fatimiyah, memperbarui kerjasamanya dengan pasukan salib tanpa memikirkan rakyatnya yang menderita. Perjanjian ini yang awalnya baik-baik saja berubah menjadi petaka tersendiri bagi dirinya. Pada tahun 1168 Masehi, Amalrik mencoba sekali lagi untuk mengepung Mesir dan hendak mengambil alih kerajaan Fatimiyah. Sawar mendapat tekanan yang luar biasa, sementara kaum salib terus merugikan kerajaan, terlebih membuat kaum muslimin menderita. Khalifah Fatimiyah, Al-Adid, segera meminta bantuan Sultan Nuruddin dan menjelaskan peristiwa yang terjadi. Peristiwa ini pun tak lantas membuat Sultan segera mengirimkan pasukan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia memikirkan nasib kaum muslimin di sana. Hingga pada tahun 1169 Masehi, Sultan mengirimkan pasukan di bawah Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghancurkan pasukan salib di sana. Dengan izin Allah, pasukan Syirkuh berhasil meremukkan kekuatan salib yang membuat mereka harus mundur kembali ke negeri mereka. Sementara Sawar dihukum mati oleh Al-Adid. Posisi wazir pun digantikan oleh Asaduddin Syirkuh. Namun, ia tetap di bawah kepemimpinan Sultan Nuruddin Zangki di Damaskus. Asaduddin Syirkuh memerintah hanya 2 bulan saja. Beliau rahimahullah wafat pada tahun 1169 dan posisinya digantikan oleh keponakan Salahuddin Al-Ayyubi. Di tahun yang sama, Amalrik dengan kekuatan besar mencoba mengepung Dimyat dari darat dan laut. Sultan Salahuddin pun meminta bantuan kepada Sultan Nuruddin. Sultan Nuruddin mengirimkan bantuan dengan cepat yang membuat pasukan salib terkepung dan mengakibatkan kelaparan hebat di kubu mereka. Tidak hanya itu, Sultan Nuruddin juga memberikan pukulan telak. Beliau berhasil menembus daerah-daerah kekuasaan pasukan salib. Hal ini membuat Amalrik harus menarik pasukan, sehingga membuat perjanjian damai yang baru dengan Sultan, dan mereka pun kembali. Syekh Abu Usama menuturkan Imam Masjid Abu Darda di benteng Al-Mansyurah pernah bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam pasukan Eropa meninggalkan Dimyat. Seraya bersabda, "Sampaikan salam dan kabar gembira kepada Nuruddin bahwa pasukan Eropa telah hengkang dari Dimyat." Aku bertanya, "Apa tandanya wahai Rasulullah?" Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suatu hari seseorang sujud di Tul Maharim dan bermunajat dalam sujudnya, 'Ya Allah, tolonglah agamamu.' Dan siapakah Mahmud Al-Kalbi?" Dijelaskan ketika Sultan Nuruddin menunaikan salat subuh bersama sang imam, maka sang imam mengabarkan kabar gembira itu dan mengisahkan tanda-tandanya. Namun, saat menyebutkan siapakah Mahmud Al-Kalbi, ia urungkan. Lantas Nuruddin bertanya, "Katakan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu." Lalu sang imam menyampaikan hal itu. Nuruddin berujar, "Anda benar." Lalu Sultan menangis dan gembira akan hal tersebut. Selanjutnya, Sultan Nuruddin Zangki mulai mengikis habis pemahaman Syiah yang sudah lama meracuni wilayah-wilayah kaum muslimin. Dimulai dengan mengganti lafaz azan dari hayya 'alal amal ke hayya 'alal falah, serta beliau rahimahullah memerintahkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir untuk menyebutkan nama Khalifah Abbasiyah, menggantikan penyebutan nama Khalifah Fatimiyah pada khutbah Jumat.
tepatnya pada tahun 1171 Masehi. Di tahun ini juga Khalifah terakhir Fatimiyah Al-Adid wafat dan sebagai akhir dari riwayat Khilafah Fatimiyah. Hingga kelak Sultan Salahuddin berhasil memudarkan pemahaman Syiah. Keberhasilan dalam menyatukan Syam dan Mesir menjadikan Sultan Nuruddin Zangki semakin yakin untuk membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman kaum salib. Dengan perjuangan dan mengharap pertolongan Allah, beliau rahimahullah berhasil menyatukan kekuatan muslimin dan memakmurkan rakyatnya. Kecintaan rakyat kepadanya merupakan sebuah kejujuran dari penderitaan yang sebelumnya mereka rasakan. Beliau mencintai ilmu dan dekat dengan ulama. Keadilannya terus ia perjuangkan demi kemaslahatan umat. Hingga sejarah pun mencatat namanya, Al-Malik Al-Adil Nuruddin Zangki. Ibnu Asir menuturkan, tidak ada orang yang menyerupai Umar bin Abdul Aziz selain Raja Nuruddin, dan tidak ada orang yang memelihara prinsip-prinsip keadilan darinya. Nuruddin memiliki beberapa toko di Hims yang dibeli dari harta rampasan perang yang khusus untuk dirinya. Ia juga meminta fatwa dari ulama mengenai ukuran harta halal yang boleh diambil dari Baitul Mal. Ia mengonsumsi bagian tersebut tanpa menambah sedikit pun, meskipun dirinya harus mati dalam keadaan kelaparan. Bersatunya kekuatan muslimin di negeri Syam dan Mesir menjadikan sang sultan meyakini bahwa Allah akan memberikan kemenangan atasnya untuk mendudukkan kekuatan Romawi yang sedang menduduki Al-Aqsa. Ia sangat ingin membebaskan Al-Aqsa demi mengembalikan sebuah kemuliaan yang sudah lama direnggut oleh musuhnya. Namun Allah lah yang mengetahui semuanya. Tepatnya pada tahun 1174, di waktu umat Islam sedang merayakan Idul Fitri, di mana senyuman dan kegembiraan terpancar di wajah-wajah orang yang bersamanya, dikarenakan di saat itu pula sang sultan sedang merayakan khitan sang anak. Tiba-tiba dadanya sesak dan semakin sesak. Ia pun memisahkan diri dari keramaian ke suatu ruang yang dimana ruangan tersebut Allah memanggilnya. Kegembiraan pada hari itu berubah menjadi sebuah kesedihan yang mendalam bagi rakyat yang mencintainya. Sosok raja yang adil terus tersemat dalam bingkai sejarah hingga hari ini. Dalam sejarah diceritakan, suatu waktu terdengar oleh seseorang tentang keadilan Nuruddin Zangki. Ia pun pindah dari negerinya ke Damaskus. Di sana ia mendapat keadilan baik dalam urusannya ataupun urusan orang-orang lain. Hingga Allah pun mewafatkan Nuruddin Zangki. Pada saat itu, untuk sementara waktu wilayah kekuasaan yang ditinggalkan Nuruddin menjadi kacau balau. Orang ini mengalami kerugian di mana haknya diambil oleh orang lain. Ketika itu, ia pun mengadu ke pemerintahan, namun masalahnya tidak selesai. Hingga ia pun pergi ke kuburan Nuruddin Zangki sambil menangis dan kecewa, serta melantunkan beberapa syair. Di antaranya, ketika engkau wafat, keadilan tidak lagi ditegakkan. Singkatnya, orang-orang pun ikut datang ke kuburan Nuruddin Zangki. Di saat kemelut dan carut marutnya masalah inilah, Salahuddin rahimahullah hadir di Damaskus. Setelah itu, ia menyelesaikan masalah orang tersebut. Setelah diserahkan haknya oleh Salahuddin, orang ini menangis dengan keras yang membuat Sultan Salahuddin dan orang-orang sekitarnya heran. Salahuddin pun bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis? Bukankah hakmu sudah diberikan?" Ia menjawab, "Aku menangis untuk satu orang yang dikenal dengan keadilannya, dan keadilannya itu terus berlanjut meskipun orang itu sudah meninggal." Kisah sang Sultan Nuruddin Zangki dan juga akhir masa pemerintahan bagi keluarga Zangki yang periode selanjutnya berganti oleh pemerintahan Al-Ayyubiyah. Namun ingat bagaimana prestasi mereka di saat umat Islam dalam keadaan sulit, dan bisa dikatakan masa-masa genting mereka hadir dan membawa perubahan. Perang Salib 1 dan 2 merupakan satu-satunya peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah bagi umat Islam. Mungkin di zaman ini kita juga merasakan bagaimana kondisi muslimin sedang dicoba remukkan dari berbagai arah. Kan tetapi, lihatlah, semakin diterjang, Islam semakin kuat dan bertambah. Karena agama ini bukanlah rekaan manusia,
melainkan langsung dari Zat yang Maha Kuasa. Seandainya mereka, agama-agama lain, merasakan apa yang Islam rasakan, difitnah, dizalimi, diperlakukan tidak adil, dan dibuat buruk oleh pencitraan media, maka agama itu akan lenyap dari muka bumi. Demi Allah, Islam adalah agama yang langsung dijaga dan dipelihara langsung oleh Allah. Nuruddin Zangki rahimahullah.